Wah, manis banget ya kelihatannya. Penuh pujian, penuh penghormatan, penuh astacita, katanya demi bangsa. Tapi jangan bego-bego amat. Di balik senyum manis itu ada jarum tajam. Di balik pujian yang dirangkai indah ada racun politik yang siap menyengat. Ini bukan sekadar soal etika, ini operasi politik tingkat tinggi. Dan sayangnya sebagian dari kita masih tepuk tangan, seolah nggak sadar kita sedang disiapkan jadi korban berikutnya. Bongkar senyum manis penuh jebakan, itulah yang harus kita lakukan. Karena ini bukan sekadar soal Gibran, ini bukan cuma tentang wakil presiden. Ini skenario besar yang sedang dijalankan oleh kelompok yang selama ini berdiam, para purnawirawan, para tokoh bayangan, para perancang kekacauan yang sedang menyamar jadi penegak hukum dan moral. Coba perhatikan baik-baik. Ada 8 petisi hukum yang diajukan. 8. Bukan 1. Bukan 2. Ini bukan reaksi spontan. Ini perencanaan. Yang mereka incar bukan Gibran, tapi Presiden Prabowo. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau tidak dijatuhkan sekarang, Prabowo bisa memimpin 10 tahun ke depan. Dan itu berarti, semua kekuasaan lama akan benar-benar kehilangan akses. Maka mereka butuh cara, jebak presidennya lewat celah hukum. Celah itu adalah keputusan mengganti wakil presiden. Kalau Presiden Prabowo tergelincir mengambil keputusan yang mereka pancing, misalnya mengganti Gibran karena tekanan opini publik atau karena jebakan konstitusional, disitulah mereka menjerat Prabowo lewat proses pemakzulan. Kenapa? Karena mengganti wapres dianggap melanggar hukum. Dan begitu pelanggaran itu terjadi, maka proses impeachment bisa dimulai. Jangan tertipu. Ada yang bilang, tenang, Prabowo pegang kendali penuh. Tapi faktanya, intervensi bisa datang dari dalam partai sendiri. Apalagi kalau partai merasa bisa mengatur presiden. Apalagi kalau ada elit yang masih menganggap dirinya paling tahu arah negara ini. Lalu muncul narasi, ini bukan kudeta, ini legal, ini konstitusional. Jangan percaya, kudeta zaman sekarang nggak pakai senjata. Kudeta modern cukup pakai legalitas yang disusun rapi, pakai aturan yang dibelokkan, pakai hukum yang dipelintir, pakai opini publik yang diarahkan. Makanya, jangan diam. Jangan biarkan skenario ini jalan terus. Kawal Gibran, lindungi Prabowo. Ini bukan sekadar soal nama, ini soal kedaulatan konstitusi dan marwah kepemimpinan. Kalau kita biarkan ini terjadi, hari ini mereka jatuhkan Gibran, besok lusa mereka turunkan Prabowo. Dan tahu apa yang akan terjadi setelah itu? Indonesia kembali dikendalikan oleh mereka-mereka yang dulu merasa berkuasa selamanya. Saatnya rakyat bersuara. Saatnya kita berdiri di barisan depan, jaga amanah bangsa ini. Jangan beri celah, jangan biarkan Prabowo dijatuhkan, jangan biarkan Gibran disingkirkan. Ini bukan tentang 2 nama, ini tentang kita semua yang sudah muak dibodohi, dimanipulasi, dan dijadikan pion. Kalau kalian masih berpikir ini cuma masalah biasa, maka bersiaplah jadi penonton dalam negara yang dirampok lewat konstitusi.